Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Ketika Abiatar bin Ahimelech melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Apalah daya, ternyata niatan Daud tidak disambut serupa oleh warga di Kehila. Padahal ia datang dengan tujuan dan kesediaan untuk membebaskan mereka dari tangan orang Filistin yang menjara mereka. Meski demikian, berdasarkan diskusi dengan Tuhan, Daud mengetahui bahwa warga kota itu akan menyerahkan dirinya ke tangan Saul. Daud memang berhasil membebaskan warga Kehila, dan itu bukanlah sesuatu yang biasa saja. Hanya, nampaknya tangan besi Saul jauh lebih mengerikan di hadapan warga Kehila dibanding serangan orang Filistin. Itulah sebabnya mereka akan memilih untuk menyerahkan Daud ke tangan Saul. Sahabat Alkitab, tindakan Daud pada cerita ini memang memberikan banyak teladan hidup keseharian yang sangat layak untuk diimplementasikan dalam kehidupan beriman kita di masa sekarang. Saat ini kita melihat adanya sebuah sikap tanpa pamrih dari seorang Daud, dan itu adalah bagian dari keimanannya kepada Tuhan. Perhatikanlah bagaimana Daud dengan ketaatannya menanyakan petunjuk dan meminta peneguhan hati dari Tuhan untuk melakukan misi pembebasan warga Kehila. Kemudian ketika semua itu telah berhasil ia lakukan, dan Tuhan memberitahukan bahwa warga Kehila akan menyerahkan dirinya ke tangan Saul, ia pun segera meninggalkan Kehila dalam damai. Daud tidak membenci atau meluapkan kemarahan kepada warga Kehila. Padahal, menghancurkan kota itu adalah sesuatu yang mudah bagi seorang pahlawan perang seperti Daud, dengan segala kekuatan militer yang ia miliki. Namun Daud tidak melakukannya, dan ia lebih memilih untuk menanyakan kehendak Tuhan. Ia mentaatinya dan meninggalkan kota itu dalam damai. Sikap tanpa pamrih bukanlah sesuatu yang baru ataupun pelajaran moral yang hanya muncul dalam Alkitab. Di tengah masyarakat umum, setiap warga Indonesia sudah cukup akrab dengan nilai-nilai pembelajaran seperti ini. Namun marilah kita cermati kenyataan hidup bermasyarakat di masa sekarang, di mana terlalu banyak persinggungan antar individu yang cukup banyak diakibatkan iri hati, kebencian, marah, ketidakrelaan, dan sebagainya. Itulah sebabnya sikap Daud menjadi sebuah teladan hidup beriman. Bersikap tanpa pamrih adalah perwujudan ketaatan dan kerelaan dalam menggenapi firman Tuhan di hidup keseharian kita. Jadi marilah kita wujudkan itu semua demi menciptakan kehidupan bersama yang nyaman dan damai di dalam kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam upaya kami untuk bersikap baik kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, ada waktu di mana tindakan kami itu justru direspons dengan hal yang bertolak belakang. Tidak jarang kami justru mendapatkan perlakuan yang buruk.
Tapi Tuhan, disinilah letak tantangan bagi iman kami. Tolonglah kami untuk tetap berkomitmen dalam melakukan kebaikan, berprinsip teguh untuk mentaati firman Tuhan, berlaku tanpa pamrih. Karena pada saat itulah sesungguhnya kami sedang mewujudkan diri kami sebagai dan menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah iman kami terus terbangun di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Amin.